Semangat pagi? Wah, saya bilang semangat tapi ternyata yang disapa belum bersemangat. Semangat pagi? Sekali lagi ya, penuh semangat. Semangat pagi? Oke, terima kasih. Mengucap syukur pada Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kembali kita boleh bersama-sama di tempat ini beribadah. Dan saya minta kita semua menyatukan persepsi kita tentang ibadah. Ya. Banyak orang kalau datang beribadah kadang merasa ibadahnya kurang enak nih. Pujian penyembahannya kurang masuk nih. Pembawa acaranya biasa-biasa aja nih atau pengkhotbahnya biasa aja. Itu menurut saya persepsi yang kurang tepat. Karena sebenarnya kita datang ke tempat ini, ke gereja, itu bukan untuk menyenangkan hati kita. Tapi kita datang ke gereja ini untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Artinya justru kitalah yang harus memberikan yang terbaik pada Tuhan. Melalui pujian, melalui doa penyembahan kita. Jadi jangan justru kita yang ingin disenangkan. Saya ingin datang ke ibadah, ingin menikmati nih, ingin merasakan sukacita. Tapi harusnya justru kita datang dengan hati yang benar, yaitu kita datang untuk menyukakan hati Tuhan. Setuju? Setuju? Jadi saya mau ajak kita semua hari ini menyukakan hati Tuhan. Kita nanti akan menaikkan puji-pujian dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dengan penuh penghayatan, dan kita mau beribadah dengan segenap hati kita. Baik, sebelumnya kita perhatikan beberapa hal dalam info Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah yang Bapak Ibu dapatkan tadi. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alessandre Waruwu yang telah melayani dalam pelayanan penyampaian firman Tuhan di pagi 1 tadi. Kemudian juga kepada Bapak Yohanes Wijaya dalam pelayanan penyampaian firman Tuhan pada pagi 2 hari ini. Terima kasih Pak Yohanes, Tuhan Yesus memberkati. Minggu tanggal 11 September akan diadakan upacara penyerahan anak di ibadah pagi 2. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya, silakan mengambil form pendaftaran penyerahan anak di meja penerima tamu, ada di belakang. Kemudian kelas baptisan akan dimulai kembali minggu depan tanggal 11 September jam 8 pagi di kantor pendeta, ada di ruangan belakang ya. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin belajar di kelas ini, yang ingin bergabung dengan gereja ini, silakan hadir. Perhatikan juga untuk beberapa kegiatan doa di minggu ini. Ada kebaktian doa di hari Rabu, doa Hana di hari Jumat, doa Helia juga di hari Jumat, dan doa Fajar di hari Sabtu. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan beberapa informasi mengenai keuangan, ada di halaman selanjutnya, dan jadwal pelayan kebaktian minggu yang akan datang. Baik, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau benar-benar memberikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita ingin menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita pagi ini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Kerinduan kita saat ini hanya satu. Selalu berada di hadirat Tuhan, menikmati anugerah, menikmati kasih, menikmati sukacita yang diberikan. Dan kita mau menantikan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan
Mari kita nikmati bersama-sama pujian ini. Lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan bersama-sama satu hal. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Kami bawa segenap hati kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. kami mau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Kita katakan sekali lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kau besar dan perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar,
besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Yesus. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Sebab Kau besar Tuhan, melebihi segalanya. Perbuatan-perbuatanmu ajaib atas hidup kami. Sepanjang minggu ini, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru kami rasakan tiap pagi. Dan pagi ini kami kembali merasakan berkat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh datang di tempat ini, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyembah Engkau yang maha besar, Yesus. Bawa hati kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami menyenangkan hatimu. Biarlah kami boleh senantiasa jadi anak-anakmu. Anak-anakmu yang hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, yang kami puji dan kami tinggikan, kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Saya ingin kita semua benar-benar hari ini memuji Tuhan. Karena tiada hal yang lebih menyenangkan hati Tuhan selain anak-anaknya yang memuji dengan sepenuh hati. Kita mau katakan satu lagu, satu pujian, satu kita sekalian dan kita medley dengan tiba saatnya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita bertepuk tangan. Satu kita sekalian, satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian, mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekali lagi kita bergandeng tangan, kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian, mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan, bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Tiba saatnya kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama berkumpul bersatu muliakan nama Tuhan. Mari katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri
dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dan saatnya kita benar-benar menyukakan hati, kita mau menyenangkan hati kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kemuliaan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji haleluya. Baik, pada saat ini silakan duduk kembali. Kita menikmati pujian istimewa yang akan dipersembahkan oleh keluarga Gondang Legi. Kami persilahkan.
Ada yang nggak paham dengan pujian ini? Sama, saya juga. Banyak kata-kata kosakata Jawa yang saya juga belum menguasai. Tapi untungnya sekarang dengan canggihan teknologi kita nggak usah ribet suruh mereka nyanyi, kita pasang aja Google. Nanti diterjemahkan ya. Oke, terima kasih keluarga Gondang Legi yang sudah memberikan pujian, yang memberikan penguatan pada kita semua. Matur suwun. Matur suwun atau matur nuwun? Kalau matur nuwun permisi, kalau matur suwun makasih. Oke, kita akan persiapkan hati kita menikmati firman Tuhan pada hari ini. Kita mau menaikkan satu pujian, firman-Mu taman yang permai. Bait kedua kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Firman-Mu Tuhan bagaikan bintang-bintang cerah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Semoga firman-Mu Tuhan menjadi tamanku, menjadi taman yang permai dan bintang paduku. Kami meyakini Tuhan bahwa firman Tuhan bagaikan taman yang permai, yang memberikan kesejukan, sukacita yang luar biasa. Firman-Mu tambang yang penuh dengan permata. Setiap kali kami mau belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sendiri yang memberi kekuatan kepada kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan bersama-sama umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini bersama-sama memuliakan Tuhan dalam ibadah. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biar kuasa firman Tuhan hadir dalam kehidupan kami, memenuhi kami, dan memberikan kami berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kembali Bapak Ibu dan Saudara. Tadi ketika teman-teman dari Gondang Legi nyanyi, saya ingat ketika saya masih remaja itu saya pelayanan ke desa. Ada satu lagu Jawa itu yang saya ingat, namanya Jebule atau apa tuh. Ya Pak Daniel tahu itu. Jadi kami belajar itu nggak gampang lagu Jawa itu ya. Tapi maknanya itu luar biasa. Sukacita dan malam pagi ini luar biasa diberkati dengan pujian ya yang memberkati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya oleh karena kita udah masuki bulan September, nggak cepet ya. Udah mau bulan September, sudah masuk di bulan September. Nanti di Oktober kita udah ulang tahun gereja,
Nanti Desember mau Natal, jadi waktu begitu cepat ya Bapak Ibu. Dan kita memang yang muda makin tua, yang tua makin muda ya Pak Doni ya. Yang tua makin muda sakit, makin muda masuk angin gitu ya. Nah saudara, tema bulan September ini berbicara mengenai bagaimana kita membangun kesatuan dalam keluarga. Nah ini menarik Bapak Ibu, oleh karena rasanya gereja yang kuat itu adalah gereja yang terdiri dari keluarga yang kuat. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau kuat gereja ini, maka kuat dulu keluarganya. Ya. Jadi jangan nanti jangan dibalik ya Bapak Ibu. Ada orang yang dibalik. Ya, kesatuan gerejanya dikuatin, ketika kesatuan keluarganya nggak kuat. Ya. Nanti kalau itu terjadi, itu namanya terjadi kemunafikan. Di gereja baik-baik ke satu gitu ya, tapi di keluarga berantem mulu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, membangun kesatuan dalam keluarga itu penting. Karena memang Tuhan Yesus juga menggambarkan bahwa gereja Tuhan itu harus terdiri dari keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Ya. Keluarga-keluarga yang memang hidup di dalam dasar yang kuat, yaitu kehendak Tuhan. Nah saudara, membangun kesatuan dalam keluarga itu sebenarnya luar biasa susahnya, ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ketika punya anak, yang sudah berkeluarga ya, yang sudah menikah, punya anak, itu luar biasa sukacita ya. Tapi kemudian ketika anak kita mulai besar itu, mereka punya kehidupan sendiri, kadang-kadang susah ngumpul. Ya betul gak? Susah ngumpul. Ini keluarga saya tuh punya 10 bersaudara. Ya. 10 bersaudara, saudara. Dan punya cucu hampir 29. Jadi keluarga saya 10 orang, cucu 29, belum cicit ada sekitar 14 orang kalau nggak salah itu, saya lupa semua namanya itu. Kalau diurut saya nggak hafal. Tetapi saudara, saya membayangkan papa saya suka bilang ke saya, kayaknya kesepian ya gitu ya. Padahal anak udah banyak 10 loh, cucunya banyak, tapi merasa kesepian. Nah terkadang kita susah ngumpul gitu ya. Kalau udah gede gitu kadang-kadang mereka punya kesibukan sendiri. Dan saya sudah ngerasain sendiri nih. Anak saya yang pertama itu sudah SMP kelas 2. Itu pun sekarang susah dipegang. Diajak kemana-mana sekarang susahnya bukan main. Tapi aku ada kegiatan ini, ada eskul ini, aduh susah sekali. Tapi saudara, rasanya membangun kesatuan dalam keluarga itu penting. Karena ini akan menentukan bagaimana gereja Tuhan menjadi kuat. Mari kita akan buka dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama saudara. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat ketiga tentang persaudaraan yang rukun. Silakan Bapak Ibu membuka firman Tuhan ini. Kita akan baca 3 ayat ini bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat ketiga. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah saudara, ketika saya membaca firman Tuhan dalam Mazmur ini, saya melihat ada sebuah perbedaan yang dibuat oleh Daud ketika menulis. Nah kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat dari Mazmur pasal pertama sampai pasal ke-50, isinya itu selalu berbicara mengenai doa. Ya. Berbicara mengenai pergumulan hidup Daud. Berbicara mengenai kemenangan-kemenangan yang Allah lakukan dalam kehidupan Daud. Tetapi di dalam ayat 133 ini, Daud mengutip saudara, menulis sebuah ayat yang saya pikir luar biasa, yaitu persaudaraan yang rukun. Nah saudara, apa alasannya ini? Saya pikir ketika
Allah memimpin seseorang menulis sebuah Alkitab, Allah menyatakan kehendak dalam diri orang itu untuk menulis. Dan saya berpikir, saudara, kenapa Daud bisa menulis firman Tuhan ini tentang kerukunan hidup, tentang kesatuan keluarga. Nah, saudara, saya menemukan 3 alasan mengapa Daud menulis persaudaraan yang rukun di dalam pasal yang ke-133 dalam Mazmur ini. Yang pertama, saudara, pemazmur memiliki pengalaman masa lalu. Bagaimana Daud pernah menghancurkan keluarga Uria. Saudara tahu ya, ketika Uria disuruh berperang, kemudian Daud main apa, saudara? Selingkuh dengan istrinya Uria, betul? Dan menghancurkan keluarga Uria dengan rekayasa pembunuhan berencana. Wah, ini bahasa ini udah sering kali kita dengar ya. Saudara pasti dengar ya, wah ini pasti hubungannya dengan PC atau apa? PC atau PFS ya gitu. Saudara, Daud pernah melakukan itu. Di tengah persoalan kehidupan Daud sebagai seorang raja, dia memimpin umat Israel. Dia ingat masa lalu itu. Bagaimana dia pernah mengalami, dia pernah punya pengalaman menghancurkan keluarga Uria dengan perselingkuhan, saudara. Dan dia sadar bahwa keluarga itu harus rukun. Dan Daud melakukan itu, saudara. Dia menghancurkan, membuat keluarga Uria itu hancur. Itu alasan kenapa Daud menyampaikan ini, pengalaman ini sebagai pengalaman buruk Daud, supaya umat itu tidak melakukan. Lalu pengalaman alasan yang kedua, saudara, bagaimana pemazmur memiliki pengalaman bagaimana anaknya Absalom, saudara itu anaknya Absalom, itu mau mengambil kekuasaan Daud. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi anaknya sendiri tuh ingin menghancurkan Daud. Nah, Daud merasa bahwa dia gagal mendidik anak. Saudara, ada Bapak Ibu yang anaknya mau menghancurkan Bapak Ibu? Ada yang punya pengalaman itu? Mungkin jangan menghancurkan kali. Ketika kita lihat anak kita nakal nih, Bapak Ibu, kita merasa, wah, gua gagal mendidik anak gua. Betul gak? Betul ya? Gagal mendidik anak saya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Daud punya pengalaman yang luar biasa bagaimana Absalom, anak yang dia kasihi, yang ia didik, merebut kekuasaan dia. Nah, ini merupakan kegagalan mendidik seorang anak. Nah, saudara, Daud menulis ini, saudara, ayat ini. Daud sadar bahwa dia punya keluarga yang gak rukun, saudara. Ya, Absalom ingin membunuh Daud, itu terjadi luar biasa. Ya, di zaman sekarang mungkin bukan sesuatu yang baru. Kalau tiba-tiba anak perang dengan orang tuanya gitu ya. Perang dengan orang tuanya sampai bunuh-bunuhan, saudara. Mungkin Daud merasakan bahwa ya, saya gagal mendidik anak saya. Saya gagal membangun keluarga saya yang rukun, saudara. Ini alasan kedua kenapa Daud menulis ayat 133 tentang persaudaraan yang rukun. Alasan yang ketiga, saudara, di dalam tulisan ini pemazmur menyatakan harapannya bahwa diam bersama dengan rukun adalah sebuah kondisi yang jauh lebih baik daripada hidup dalam pertikaian. Nah, saudara, kalau saudara sudah milih, ya saudara milih nih antara ribut dengan damai, saudara pilih yang mana? Wah, Pak, pilih yang damai dong, Pak. Gitu ya, betul ya? Kita suka yang damai. Nah, Daud buat ini, saudara, tulisan ini dia ingin mengajak umat Israel juga kepada kita, mari kita hidup dalam rukun. Diam bersama dengan rukun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya di rumah saya itu ada orang jual pecel lele, saudara, di Pasar Timbul, Villa Indah Pasar Timbul, tempatnya Bu Jumini juga ya, Pak Maulana. Itu ada orang jual pecel lele, saudara. Saya suka beli di situ. Setiap hari ramai luar biasa. Ketika saya pertama kali lihat, ini luar biasa. Saya lihat pecel lele yang ada di sekitar Pasar Timbul dan Pintu Sen sampai Cengkareng Indah itu, sampai ke depan-depan itu, dia kelihatannya paling ramai. Sampai motor banyak di depan tempat dia jual lele, pecel lele itu. Nah, saya beli, saudara, saya antri itu. Ya antri, karena saya suka dapat titipan dari Pak Ayong juga. Pak Ayong apa? Oh, pesenin lele gitu. Saya beli ke sana, saya ngantri. Itu luar biasa, ngantri nggak sebentar, sudah lama ngantrinya. Nah,
Nah saya lihat kenapa kok pecel lele ini kok rame ya. Saya curiga nih kenapa rame. Bukan saya curiga karena main dukun, bukan. Saya curiga kenapa. Nah yang saya temukan Bapak Ibu Saudara, ternyata lelenya gede banget. Nanti Bapak-Bapak boleh beli dari situ dah. Saya beli pecel lele di tempat lain tuh kecil-kecil. Itu harganya di situ 15.000 kalau nggak salah. Lelenya gede banget. Itu serem kalau Bapak Bu lihat itu lele, serem banget lelenya. Dagingnya banyak, gede gitu. Saya pikir wah ini nih salah satu daya tarik kenapa nih pecel lele ini lakunya luar biasa, ramainya luar biasa. Lalu alasan kedua saudara yang menarik adalah ini yang dagang saudara sambil dagang sambil ribut sama suaminya. Jadi setiap kali dia goreng dia ribut sama suaminya tuh, nggak tahu apa yang diributin kadang ya suami suruh dia kan yang suami suka goreng gitu ya. Lalu istrinya itu yang suka making ayam lelenya gitu ya. Ribut saudara di depan orang-orang banyak itu. Jadi kadang saya bilang ini luar biasa. Apakah itu daya tariknya ya? Karena ngarukun jadi rame. Jadi saudara, saya pikir ini yang saya lihat saudara. Ternyata saudara mungkin saya bukan berpikir saudara yang nggak rukun saudara, yang tidak rukun itu ya jadi lahan bisnis pecel lele gitu ya. Betul. Jadi setiap kali saya belanja di situ ya, beli di situ, itu pasti ribut. Ada aja diributin. Karena sampai suatu saat saya kaget juga, bapaknya banting banting tuh ayam ke meja gitu ya. Wah saya kaget gitu. Tapi itu yang beli banyak aja saudara. Nah saya pikir ini bentuk apa ya? Ya mungkin karena bukan berarti mungkin keluarga itu tidak rukun, mungkin karena pekerjaan gitu ya. Kadang banyak yang beli kan, kadang minta, yang kadang yang beli juga kadang keterlaluan juga ya, mau duluan, itu enggak. Yang antri belakangan pengen duluan gitu ya. Kadang yang jualan stres ngadapin para pembeli itu. Nah saudara, saya melihat itu nggak rukun saya lihat. Kalau saya lihat itu mungkin teman-teman orang-orang yang beli di situ berarti orang keluarga kok tukang dagang kok ribut mulu ya kerjaannya, tapi ramai saudara. Nah saya lihat itu luar biasa. Ternyata saudara kalau kita suruh pilih, saya pasti kita memilih hidup dalam damai. Betul saudara, hidup dalam rukun. Nah suatu saat saudara, saya cerita sedikit. Jadi ada seorang jemaat itu tanya saudara kepada pendetanya. Dia tanya begini, pendeta, kok banyak orang Kristen yang suka yang suka ribut gitu loh. Banyak kok ada orang-orang Kristen yang suka ribut, ya kadang suka bikin malu kata gitu ya. Tetangga suka denger gitu, ya ribut sampai rame gitu kan ya. Padahal kan kita kan diciptakan oleh Tuhan segambar ya, dibuat oleh Tuhan dengan tanah yang terbaik gitu ya. Dan mungkin, pendeta itu sambil bercanda saudara, yang mungkin keluarga Kristen itu dibentuk dengan tanah tapi tanah sengketa kali ya. Jadi bikin ribut. Nah saudara, ada banyak orang Kristen yang justru menjadi pelopor keributan. Nah saudara, ada banyak keluarga Kristen saudara yang tidak membangun kesatuan dalam keluarga saudara. Nah mengapa kita sebagai orang Kristen harus membangun kesatuan dalam keluarga? Di dalam ayat pertama dikatakan saudara, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Yang pertama saudara, mengapa kita harus membangun kesatuan dalam keluarga, kerukunan dalam keluarga? Oleh karena saudara, membangun kesatuan, kerukunan dalam keluarga adalah baik dan indah. Saudara, sesuatu yang saya suka dengar baca slogan TNI itu ya, damai itu indah gitu ya. Karena benar saudara, membangun sebuah kesatuan, kerukunan dalam keluarga itu adalah sesuatu yang indah. Nah di dalam Kejadian pasal ke-13 ayat 8-9 Bapak Ibu bisa lihat itu tentang Lot dan Abram. Ya ketika saya akan bacakan ayat ini saudara. Di dalam Kejadian 13 ayat 8-9 itu berkata, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau
dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah saudara, peristiwa ini terjadi ketika terjadi keributan yang luar biasa antara gembalanya Lot dengan gembalanya Abraham. Ya Bapak Ibu mungkin bisa lihat itu. Ya. Dan dalam cerita itu akhirnya Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Kamu pilihlah Lot, mau yang mana? Kalau kamu ke sebelah kanan, aku ke sebelah kiri. Kenapa dia lakukan demikian saudara? Abraham melihat bahwa kerukunan itu baik dan indah. Rasanya ini menjadi alasan mengapa kita mesti bangun kesatuan kerukunan kita dalam keluarga. Karena itu baik dan indah saudara. Makanya ini ada pujiannya ya. Sungguh alangkah baiknya. Ini diambil dari ayat ini pujian itu. Sungguh alangkah indahnya. Jadi saudara, membangun kesatuan kerukunan dalam keluarga itu adalah sesuatu yang baik dan indah. Saudara, Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi saudara, pilihannya jelas bahwa membangun kesatuan dan kerukunan itu menjadi hal yang baik dan indah dalam kehidupan kita. Nah saudara, itu yang pertama, mengapa kita harus membangun kesatuan dan kerukunan dalam keluarga kita, ya. Karena ini akan menjadi sesuatu yang baik dan indah. Ya, saya yakin setiap saudara pasti punya persoalan dalam keluarga. Ya. Tapi cobalah kerukunan menjadi hal yang paling penting dalam keluarga kita. Ya. Mungkin kita sempat emosi ya, gitu ya. Ini anak nggak bisa diatur gitu ya. Ini suami juga nggak bisa diatur, istri nggak bisa diatur. Tapi saudara, mari ketika saudara menghadapi berbagai macam konflik dalam keluarga, mari saudara tanamkan bahwa kerukunan itu adalah baik dan indah. Jadi ini pertama saudara, mengapa kita sebagai orang percaya membangun kerukunan, kesatuan dalam keluarga kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena membangun kesatuan atau kerukunan dalam keluarga memberikan dampak baik bagi orang lain. Jadi saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau ada keluarga Kristen yang rukun saudara, itu akan pasti berdampak baik. Bukan hanya kepada keluarganya, tapi kepada lingkungan sekitarnya. Nah dalam Mazmur 133 ayat 2 dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah saudara, saya ingin menyampaikan tentang apa itu minyak yang baik dalam ayat ini. Nah Bapak Ibu saudara silakan memperhatikan apa minyak yang baik. Nah pemazmur menggambarkan keindahan kesatuan atau kerukunan seperti acara pentabisan Harun. Jadi Harun itu saudara diurapi menjadi imam, jabatan imam. Dan biasanya saudara, pentabisan Harun itu atau pentabisan jabatan imam itu dilakukan dengan cara menuangkan minyak di kepala. Betul ya saudara, nanti Bapak Ibu bisa lihat itu. Nah urapan itu, minyak itu saudara, memberikan wewenang kepada Harun untuk menjadi pengantara Israel dengan Allah. Jadi ketika di zaman perjanjian lama, orang-orang yang mau beribadah kepada Allah itu gak bisa datang langsung dalam bait Allah. Dia harus melalui imam. Nah imam itu menjadi pengantara Israel dengan Allah, pengantara umat untuk datang kepada Allah. Dan minyak yang mengalir ke janggut Harun sampai ke jubahnya itu melambangkan efek pelayanan keimaman yang mempersatukan umat Tuhan. Jadi saudara, ternyata maknanya luar biasa ya, minyak yang baik itu. Kenapa pemazmur menulis kata itu seperti minyak yang baik, saudara? Karena minyak yang mengalir, yang dituangkan, ya, itu mengalir ke janggut Harun sampai kepada jubahnya itu melambangkan efek pelayanan keimaman yang mempersatukan umat Tuhan. Nah, apa yang pesan rohani dari ayat ini, saudara?
ketika kita membangun kesatuan, maka sesungguhnya kita menjadi perantara atau penghubung untuk menjadi alat pemersatu. Jadi saudara, saya dan saudara diingatkan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, saudara membangun kesatuan, sesungguhnya kita menjadi perantara saudara, bukan menjadi pelaku keributan. Kita menjadi perantara saudara. Daud berkata kepada umat Israel, yuk kita menjadi perantara. Seperti Harun tadi, menjadi perantara antara Israel dengan Allah. Menjadi tempat bagaimana umat itu bisa bersatu, mempersembahkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui imam. Nah kita saudara punya peran yang sama sebagai perantara penghubung untuk menjadi alat pemersatu. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengeset di Google itu add from the Padre. Ini saya takutnya salah tulis ya, salah baca. Jadi kalau Bapak Ibu ketik itu, kalau ambil set gambar itu ya, itu ternyata ada sebuah gambar foto yang diambil oleh seorang fotografer bernama Hector Randon tanggal 4 Juli tahun 62 di Venezuela. Di tengah-tengah baku tembak antara militer pemerintah dengan kaum pemberontak dalam upaya perebutan kekuasaan. Jadi foto ini terjadi saudara ketika ada peperangan saudara. Nah Hector Randon itu memoto. Nah foto ini saudara itu terjadi ketika ada baku tembak, itu ada seorang tentara yang terluka, prajurit yang terluka, dia itu memeluk seorang pastor untuk meminta pertolongan. Jadi saudara ketika terjadi pertikaian tuh pastor tuh ada di situ. Saya nggak ngerti kenapa dia ada di situ. Mungkin dia berusaha untuk supaya tidak terjadi peperangan mungkin. Mungkin itu saudara. Copot mic saya. Jadi saudara itu yang menjadi dalam foto itu. Nah Hector melihat pemandangan ini luar biasa. Pastor itu menampakkan saudara, mempresentasikan bagaimana Kristus, gambaran Kristus di tengah konflik. Jadi saudara, saya membayangkan ketika foto ini ada, ini luar biasa ya pendeta ini loh. Di tengah konflik peperangan antara pemberontak dengan tentara Venezuela, pastor itu ada di tengah-tengah itu. Ngapain saudara? Saya berpikir mungkin pastor ini berusaha untuk mencegah konflik. Nah, saudara, kalau kita hubungkan dalam ayat yang tadi saudara, rasanya kita harus menjadi orang pelopor pemersatu di dalam kehidupan kita, mencegah konflik. Nah saudara, Daud berkata saudara, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, menggambarkan bahwa membangun kesatuan atau kerukunan, maka sesungguhnya kita saudara menjadi penghubung untuk menjadi alat pemersatu. Nah saudara, ini kalau ini terjadi dalam kehidupan kita luar biasa. Setiap keluarga punya komitmen untuk menjadi alat pemersatu dalam keluarganya. Setiap persoalan bicara mengenai konflik dalam keluarga itu akan bisa diselesaikan dengan cara Tuhan. Bahkan ketika kita berada di gereja pun ada persoalan saudara. Nah di gereja ini kita ini luar biasa ya. Kalau bicara umat, jemaat itu banyak dari mana-mana. Kita punya banyak perbedaan. Tapi ketika kita menjadi alat saudara pemersatu, kerukunan, itu akan terjadi hal yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Itu yang kedua saudara, bagaimana mengapa saya dan saudara harus membangun kerukunan, kesatuan dalam keluarga saudara. Lalu yang ketiga saudara, karena membangun kesatuan, kerukunan dalam keluarga menyatukan jarak dan perbedaan. Nah saya
mencoba melihat tentang embun di dalam Mazmur 133 ayat kedua, itu dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Nah, saya baca dulu ya Bapak Ibu. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Nah, saya coba cari saudara, gunung Hermon ada di mana sih? Gunung Sion ada di mana? Kok ini Daud sampai menggambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Saya mau lihat jaraknya apakah dekat antara gunung Hermon sama gunung Sion. Nah, ternyata saudara itu jaraknya jauh. Saudara, jarak antara gunung Hermon itu terletak di wilayah kerajaan utara. Gunung Hermon ada terletak di kerajaan utara, sedangkan di gunung Sion berada di wilayah selatan. Jadi utara dan selatan itu jauh. Lalu embun saudara, embun itu apa sih? Bukan tetesan air hujan. Kalau tetesan air hujan itu gede kan, besar gitu. Tapi ini embun. Saudara yang mungkin yang wanita suka semprot apa tuh? Yang dulu pernah ada apa sih yang buat muka tuh? Yang keluar uap tuh ya. Mungkin embun kayak begitu. Nah, embun yang seperti itu tuh turun ke atas gunung Sion yang jaraknya nggak dekat. Ini maksudnya apa Daud menulis ini? Saya coba cari saudara, ini apa maksudnya? Dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, saudara. Daud menggambarkan bahwa ketika kita membangun kerukunan itu, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Maksudnya apa? Nah saudara, saya melihat saudara, ternyata kerukunan itu menyatukan jarak dan perbedaan. Betul saudara? Saya cari ini bagaimana caranya saudara, embun gunung Hermon itu bisa turun ke atas gunung Sion. Gunung Hermon ada di utara, gunung Sion ada di selatan. Jaraknya jauh. Tetapi kesatuan, Daud berkata, kesatuan dan kerukunan itu digambarkan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Ini menggambarkan bagaimana kerukunan itu, saudara, menyatukan jarak dan perbedaan. Nah, saudara, ketika saudara menerima sebuah perbedaan dalam kehidupan keluarga saudara, itu akan terjadi kerukunan yang luar biasa. Nah, saudara, Daud luar biasa. Ketika saya perhatikan tulisan Daud, memang dia seorang penyair yang ulung menurut saya. Setiap kata-kata, setiap tulisan yang dibuat Daud itu memang membuat kita tuh mikir, saudara. Membuat kita, pembacanya tuh berpikir, wah ternyata ketika kita menggali firman Tuhan ini, saudara, persaudaraan itu akan terjadi itu seperti itu. Walaupun dibatasi oleh jarak dan perbedaan, ketika setiap orang mengedepankan kerukunan persaudaraan yang kuat, saudara, itu luar biasa terjadi kesatuan yang Allah kehendaki. Nah, saudara, di dalam ayat yang ketiga, bagian B, kita akan melihat hasil dari membangun kesatuan dalam keluarga, saudara. Dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara? Hasil dari membangun kesatuan atau kerukunan dalam keluarga adalah Allah memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kalau saya mau coba simpelkan kata-kata ini, ketika saudara ingin diberkati dalam hidup saudara, mari kita hidup rukun dalam keluarga kita. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kalau saya dan saudara mau merasakan berkat Tuhan itu, mari saudara kedepankan kerukunan dalam hidup keluarga saudara dan juga jemaat dalam gereja Tuhan. Nah saudara, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ini bukannya bicara mengenai keluarga, tapi ini juga bicara mengenai jemaat gereja Tuhan.
Bila firman Tuhan akan memberkati kita, saudara, mari kita semangatkan tema ini, tema gereja ini untuk kita coba terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin saya tidak tahu apakah saudara punya konflik di dalam keluarga. Saya tidak paham. Mungkin hari ini saudara mungkin sedang marah dengan anak saudara, atau juga mungkin dengan istri atau suami saudara. Saya tidak tahu. Tapi saya berharap ketika Bapak, Ibu, dan saudara yang ketika mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Daud mengedepankan persaudaraan yang rukun menjadi kekuatan yang membangun keluarga-keluarga dan bahkan membangun keluarga-keluarga Kristen bagi gerejanya, itu akan sungguh-sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan ini. Mari setiap pribadi, Bapak Ibu dan Saudara, untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini sudah disampaikan bagaimana Daud mengupas, bagaimana dia membangun, mengajak setiap orang percaya, kita, saya dan saudara, untuk membangun kerukunan dalam kehidupan keluarga saudara dan juga gereja Tuhan. Maka Allah punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi keluarga-keluarga yang hidup rukun bersama. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan Saudara punya persoalan dengan orang lain. Saya tidak tahu itu. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan Saudara sedang bermusuhan dengan teman saudara, dengan anak saudara, dengan anggota keluarga saudara. Tetapi sadarlah bahwa kerukunan jauh lebih baik daripada pertikaian. Karena itu mari kita rendahkan diri kita, saudara. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengalami kekecewaan, saudara datang kepada Tuhan. Allah sanggup menghancurkan hati yang kecewa saudara. Dan Allah akan melingkupi sukacita dan damai, kerukunan yang berlimpah untuk hidup saudara. Karena itu rendahkan hati saudara. Terima firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak mampu untuk melakukan itu, katakan Tuhan tidak mampu, tapi kami mau ya Tuhan, Engkau melengkapi dengan kerukunan, dengan kedamaian hidup kami, supaya kami punya praktek hidup berukun dalam keluarga kami juga bagi gereja Tuhan. Saudara berdoa di hadapan Tuhan pagi ini. Keluarga yang kuat adalah keluarga didasarkan kepada kerukunan, saling melengkapi, saling menerima apa adanya. Ini yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, saudara. Jangan keraskan hati saudara untuk tidak bisa memaafkan. Jangan jadi pendendam. Lepaskan, serahkan kepada Tuhan Yesus yang adalah kedamaian itu. Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan damai bagi hidup saya dan saudara, dan juga berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, dan kita berhak Tuhan untuk membagikan kedamaian itu bagi banyak orang. Saudara, pujian jadikan kami satu, memberikan pemahaman kepada kita, saudara, bahwa Allah mau keluarga-keluarga Kristen, bahkan umat Tuhan
bersatu dalam kasih-Nya yang luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan pujikan ini Saudara. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa hancur hati. Dan Tuhan yang akan melengkapi sukacita yang besar dalam hidup kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Membawa hancur hati, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saudara, pujian ini luar biasa. Kerukunan akan terjadi ketika saudara dan saya mulai lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Bahkan sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu untuk menjadikan satu. Nah saudara, firman Tuhan ini luar biasa, pujian ini luar biasa. Kita mulai dulu saudara menjadi satu. Kita mulai dulu rukun saudara, dalam kesatuan di dalam Tuhan. Kita akan pujian ini sekali lagi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa hancur hati saat berseru. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, Seperti Kau dan Yesus adalah satu. seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu ya Tuhan. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, Mulailah kami jadikan kami satu. Mulailah kami dari lebih dulu ya Tuhan. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu.
sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan. Ketika pemazmur menyatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pemazmur mengajak kita, umat Tuhan, memiliki kerukunan dan kesatuan dalam hidup keluarga dan juga gereja Tuhan. Ketika keluarga dan gereja Tuhan ada dalam kesatuan yang Allah kehendaki, maka berkat kehidupan untuk selama-lamanya, firman Tuhan katakan, di sanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman Tuhan memberikan kami kekuatan untuk hidup dalam kerukunan. Kami diingatkan kembali, kalau hari ini mungkin kami sedang menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang membuat kami tidak rukun. Kami mungkin sedang marah dengan keluarga, atau hal yang lain yang membuat keluarga saudara tidak rukun. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, saudara. Kehidupan yang rukun adalah baik dan indah di hadapan Tuhan. Kehidupan yang rukun, kesatuan di dalam Tuhan bagi keluarga dan gereja Tuhan adalah baik dan indah. Bila firman Tuhan akan menguatkan kami ya Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai persoalan berkenaan dengan kerukunan dalam keluarga, kami bisa mengatasi bahwa kerukunan adalah sesuatu yang baik dan indah yang Tuhan kehendaki yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ini akan menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Kami siap mengampuni, kami siap berdamai dengan siapapun ya Tuhan. Kami siap merendahkan hati kami ya Tuhan untuk tidak mengeraskan diri kami, untuk bisa mengampuni, memaafkan, bahkan menerima segala perbedaan yang ada demi kerukunan yang Allah kehendaki, yang baik dan indah itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kau berikan kekuatan kepada umat Tuhan. Taruh kekuatan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka menjalani hidup ini dengan kedamaian, dengan kerukunan, dengan sukacita. Dan di sanalah berkat Tuhan dinyatakan atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Yohanes yang sudah memberikan pada kita, membagikan firman Tuhan yang luar biasa, di mana kita diajar untuk mengusahakan kerukunan mulai dari diri kita, keluarga kita, untuk kita bagikan ke lebih banyak orang. Baik, pada saat ini kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Kita mau memberi apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita sepanjang minggu ini, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Firman Tuhan melandasi pemberian persembahan kita pada pagi hari ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa
namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita bersatu dalam doa sebelum kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Bapa, kami mengucap syukur hari ini di tengah ibadah kami, Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan memberikan yang terbaik yang merupakan hak Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kami. Berupa berkat, materi sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kecukupan yang masih kami rasakan, atas kelimpahan yang masih Tuhan berikan bagi kami dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, melalui persembahan dan persepuluhan ini, kami ingin memuliakan nama Tuhan, kami ingin lebih memperbesar pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hitunglah berkat-Mu. Kita naikkan pujian ini, mengiringi persembahan dan persepuluhan yang kita berikan. Bila laut hidupmu jadi garang, jati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat berkat Ibu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu, salib-Mu beratkah di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu pasti kau lega dan penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Kita nyanyikan. Bila kau melihat orang mengakuang, ingat harta Kristus tidak terhilang. Hitunglah berkat-Mu sungguh tak terperi, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Keempat, dalam susaran segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkat-Mu malam pun serta panjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Gereja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada saudari Abigail Rista Septiana tanggal 4 September, Ibu Mariati Sitorus tanggal 4 September, saudari Maria Stefani Juniawan tanggal 8 September, saudara Franz Andreas Banuara Situmorang tanggal 8 September, saudari Yahel tanggal 10 September, Ibu Damilia Gari tanggal 10 September, dan yang berulang tahun pernikahan
dalam minggu ini ada Bapak dan Ibu Fedrin tanggal 10 September, ulang tahun pernikahan yang ke-16. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun minggu ini dan berulang tahun pernikahan, dimohon untuk bisa maju ke depan. Tadi saya lihat ada Pak Fedrin. Silakan. Oke. Selamat ulang tahun. Tuhan semakin memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersama-sama bersukacita naikkan pujian selamat ulang tahun. Kita bertepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk berteman. Selamat ulang tahun, Panjang umurnya. panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Baik, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Saya minta kesediaan Bapak Yohanes untuk memimpin kita dalam doa penutup. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Baik, selamat ulang tahun selamat jemaat Tuhan yang ulang tahun minggu ini. Makin setia dan makin mengasihi Tuhan, diberkati keluarga Bapak Ibu semua. Baik, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, kami sungguh bersuka cita dan bergembira oleh karena ibadah yang boleh kami lakukan untuk Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu memuliakan Tuhan, menyembah dalam pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama menguatkan kehidupan kami. Kami juga bersama-sama bersuka cita untuk teman-teman kami yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa untuk teman kami Abigail Rika Septiana, Ibu Maria Tisitorus, Saudari Maria Stefani Juniawan, Saudara Frans Andreas Banuara Situmorang, Saudari Yahel, Ibu Damilia Gari, dan teman kami Bapak Ibu Fedrin yang berulang tahun pernikahan. Kami menyerahkan Tuhan, kami bersyukur untuk bertambahnya umur bagi teman-teman kami, dan juga bertambahnya umur pernikahan. Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan berikan tambah-tambahkan kesetiaan, kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan nyatakan keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan akan menyatakan pertolongan dalam setiap pergumulan kehidupan yang masih ada dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menyatakan keberhasilan dan tepat pada waktunya Tuhan akan menyatakan pertolongan dan memberikan sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan pendeta dengan tim PI yang berada di Lintong Nihota. Tuhan berkati supaya pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh ada pengembangan pelayanan di sana, dan setiap yang dilakukan akan menjadi berkat Tuhan bagi jemaat di Lintong Nihota. Kami juga berdoa untuk rencana pembangunan sekolah baptis. Kami menyerahkan Tuhan untuk pengajuan KLBI yang sudah diajukan, biar Tuhan akan berikan pertolongan. Tuhan berikan kelancaran supaya disetujui dan pada akhirnya
kami siap membangun gedung sekolah kami yang baru untuk menjadi alat Tuhan dalam pekabaran Injil dan mengembangkan pendidikan, mencetak anak-anak bangsa yang berkualitas melalui sekolah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap panitia yang bekerja keras, yang bersama-sama memikirkan rencana pembangunan ini, biar Tuhan akan berikan nikmat, berikan kemudahan, Tuhan nyatakan kekuatan untuk setiap boleh mengambil keputusan yang terbaik dalam rancangan pembangunan gedung sekolah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, kami menyerahkan Tuhan berikan kekuatan, yang bertahun-tahun sakit sampai hari ini belum mengalami kesembuhan, biar Tuhan akan memberikan kekuatan kepada teman-teman kami untuk terus tetap di dalam Tuhan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tabib agung yang mampu memberikan kesembuhan, dan Tuhan punya cara dan waktu yang tepat untuk menyatakan pertolongan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing Tuhan, Kau akan berikan keberhasilan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan nyatakan berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat kami yang masih dalam sekolah pendidikan, anak-anak muda kami yang menjalani pendidikan sekolahnya, Tuhan berkati supaya mereka boleh berhasil dalam sekolahnya dan bahkan menjadi kaum muda yang kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ketika kami pulang, biar kami membawa sukacita, berkat, berkelimpahan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas dosa dan kesalahan kami. Kami mau akhiri ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kelutuk-kelutuk.